Salah satu wacana yang sedang menggeliat di era kontemporer ini adalah wacana transisi energi. Wacana ini umumnya muncul karena dua hal. Pertama, karena rata-rata pembangkit listrik yang memenuhi kebutuhan masyarakat didominasi oleh pembangkit listrik yang tidak ramah lingkungan, dan itu berarti terus-menerus akan mencemari alam. Kedua, karena infrastruktur energi terbarukan saat ini sudah mulai matang, sehingga dengan adanya energi terbarukan tersebut diharapkan mampu menjadi alternatif dalam merespons isu kerusakan lingkungan. Biasanya, langkah awal dalam merealisasikan transisi energi adalah dengan memensiunkan pembangkit listrik yang kurang ramah lingkungan. Langkah ini setidaknya berperan dalam menghentikan laju polusi yang terus-menerus mencemari alam, sekaligus secara perlahan menggantikannya dengan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Sebagai contoh, kita ambil kasus pemensiunan PLTU batubara di Cirebon, yang dari kasus tersebut memberikan dinamika tersendiri dalam wacana transisi energi yang saat ini sedang menggeliat. Apabila kita berbicara mengenai pelaku sosial serta ruang-ruang yang hadir dalam isu ini, kita harus mundur terlebih dahulu untuk memiliki perspektif yang lebih luas. Dalam isu pemensiunan awal PLTU, kita dapat menilik bagaimana multi aktor saling mempengaruhi interaksinya satu sama lain. Pertama, kita dapat melihat pemerintah yang ideal sebagai aktor regulator dalam isu ini. Kedua, dari pihak perusahaan yang melakukan investasi besar dalam PLTU. Ketiga, adanya masyarakat lokal atau sekitar yang terdampak dari isu ini. Keempat, adanya lembaga swadaya masyarakat atau LSM sebagai aktor advokasi untuk masyarakat. Dalam pemetaan tersebut, kita dapat melihat kembali bagaimana proses interaksi berlangsung. Pertama, pemerintah sebagai pihak yang memegang kendali akan keputusan untuk pemensiunan dini PLTU. Namun, seringkali dalam pengambilan keputusan pemerintah dirasa sebagai sebuah keputusan politis. Dalam lingkup kasus pemensiunan dini PLTU Cirebon, muncul sebuah pertanyaan. Apakah benar pemensiunan ini untuk mendorong transisi energi atau hanya praktik greenwashing semata? Karena apabila kita melihat tindakan pemensiunan ini penuh akan tanda tanya. Kondisi PLTU Cirebon ini telah memasok oversupply terhadap wilayah Jawa Bali. Namun, untuk pemensiunan PLTU Cirebon 1 sendiri diskemakan akan dipensiunkan pada tahun 2035 atau setidaknya 11 tahun lagi. Skema ini dianggap terlalu lama apabila memang tujuannya benar-benar untuk mendukung penurunan emisi karbon. Lalu PLTU Cirebon 2 yang sebenarnya memiliki gas rumah kaca lebih tinggi justru diduakan dalam skema ini. Tentunya menjadi sebuah kontradiksi apabila memang pemerintah secara tegas ingin mendukung transisi energi. PLTU Cirebon yang seharusnya dipensiunkan pada tahun 2042 akan memberikan sebuah kompensasi kepada perusahaan yang cukup besar, mengingat pemangkasan 7 tahun masa efektif dari PLTU tersebut. Hal ini menjadi tanda tanya besar, apakah benar-benar untuk transisi energi atau hanya agenda ekonomi dari pemerintah dan pihak perusahaan saja. Lalu kita melihat bagaimana masyarakat harus menerima dampak dari eksistensi PLTU ini. Para masyarakat harus merasa terpinggirkan, terasingkan dari pekerjaan mereka selama ini. Masyarakat nelayan yang harus hidup susah hingga terlilit hutang, serta dihantui resiko kesehatan. Peran pemerintah yang tidak dapat hadir di masyarakat inilah yang mengakibatkan terbentuknya LSM. Mereka hadir untuk mengadvokasi masyarakat dan menyuarakan bahwa kondisi saat ini tidak baik-baik saja. Berdasarkan kasus pemensiunan PLTU di Cirebon, kita bisa melihat bagaimana kasus ini tidak terlepas dari gejolak kepentingan masing-masing pihak. Kendati upaya pemensiunan PLTU adalah dorongan imperatif bagi kondisi lingkungan yang lebih baik, upaya tersebut bukan berarti sepenuhnya lepas dari pertentangan kepentingan. Negara, misalnya, berada dalam posisi yang pivotal dalam pertentangan kepentingan ini. Di satu sisi, ia dituntut untuk menggantikan PLTU batubara demi kelangsungan lingkungan dan masyarakat yang lebih baik. Tapi di sisi lain, ia juga dituntut untuk membebaskan sirkulasi modal di sektor pertambangan batubara, yang nantinya akan diambil beberapa bentuk kekayaan tersebut berupa pajak. Ini jelas merupakan medan konfliktual yang serius, yang mana setiap pihak di sini berupaya untuk mencapai kepentingannya masing-masing. Lalu, pertanyaan lanjutannya adalah bagaimana dinamika konfliktual tersebut mencapai konsensusnya. Seperti yang sudah disinggung, LSM mempunyai peran yang cukup krusial dalam persoalan ini.
Selain karena berperan sebagai mediator antara negara, masyarakat, dan perusahaan, LSM juga umumnya membawa agenda emansipasi dalam setiap persoalan yang hendak diselesaikan. Hal ini berarti LSM bisa melampaui dilema yang dialami negara, yakni dihadapkan dengan problematika hak antara masyarakat dan perusahaan. Dikarenakan emansipasi menyasar pada pihak yang paling terdesak, maka fokus LSM dalam mengadvokasikan kasus ini menjadi lebih jernih dan berprospek. LSM hanya perlu membaca peta konflik yang ada di lapangan, kemudian memediasikannya dengan berbagai pihak yang terkait, yakni masyarakat dan perusahaan, sekaligus melibatkan negara berupa lembaga peradilan untuk menyelesaikan kasus ini. Dengan ini, konsensus akan dicapai melalui adu kepentingan di peradilan secara lebih terukur. Setiap pihak hanya perlu mengajukan kepentingan sekaligus keberatannya dalam soal PLTU. Lalu pengadilan akan memutuskannya berdasarkan kepentingan siapa yang paling mendesak. Disinilah pemensiunan PLTU bisa diperjuangkan. Dengan memberikan bukti-bukti bahwa PLTU memang memiliki dampak buruk yang lebih besar ketimbang dampak positifnya, pemensiunan PLTU menjadi lebih masuk akal untuk disahkan di pengadilan. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian perkembangan sosial ekonomi dari isu pemensiunan PLTU di Cirebon. Pemensiunan dini PLTU ini bisa memberikan dampak yang positif juga pada masyarakat di sekitar PLTU Cirebon, dengan syarat dilakukan pembangunan pembangkit listrik dengan energi terbarukan. Karena masyarakat yang tinggal di daerah PLTU Cirebon tersebut juga memiliki pekerjaan sebagai petani garam. Dengan keberadaan PLTU ini, pekerjaan para petani garam tersebut terganggu, dan garam yang diproduksi oleh para petani tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Sehingga, pemensiunan PLTU ini memberikan keuntungan bagi para petani garam yang tinggal di daerah PLTU tersebut. Namun, di lain sisi, pemensiunan PLTU ini juga akan menyebabkan para pekerja di PLTU tersebut kehilangan pekerjaannya. Maka dari itu, perlu segera dilakukan transisi ke pembangkit listrik dengan energi terbarukan supaya para pekerja di PLTU ini tidak kehilangan pekerjaan mereka dengan memindahkan mereka ke pembangkit listrik yang baru. Selain itu, dengan pemensiunan PLTU ini juga akan memberikan dampak pada keseimbangan gender, disabilitas, dan inklusi sosial jika tidak segera dilakukan transisi terhadap pembangkit listrik dengan energi terbarukan. Karena orang-orang yang kehilangan pekerjaan akibat pemensiunan PLTU, di mana sebagian besar pekerja di sana adalah laki-laki, maka para mantan pekerja ini akan mencari pekerjaan lain demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan hal ini, bisa saja para mantan pekerja ini akan mencari pekerjaan ke perusahaan atau industri yang didominasi oleh perempuan. Dengan pengalaman yang dimiliki oleh mantan pekerja PLTU tersebut, tentunya perusahaan atau industri akan lebih mempertimbangkan mantan pekerja PLTU tersebut daripada pelamar kerja lainnya. Hal tersebut akan semakin menimbulkan ketimpangan gender dalam mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya adalah prediksi masa depan mengenai isu pemensiunan dini PLTU di Cirebon. Jika melihat dari dampak pemensiunan dini PLTU ini, transisi pembangkit listrik dengan energi terbarukan harus segera dilaksanakan, karena terlaksananya pembangkit listrik dengan energi terbarukan tersebut dapat mengurangi dampak yang akan terjadi. Selain itu, dengan pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan juga dapat memberikan peluang pekerjaan baru kepada masyarakat di sekitarnya. Jika pemensiunan PLTU diikuti oleh pembangunan pembangkit listrik dengan energi terbarukan, maka tujuan untuk mencapai Indonesia bebas emisi juga dapat diwujudkan tanpa mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat sekitarnya. Pemensiunan dini PLTU Cirebon memunculkan dinamika sosial ekonomi yang kompleks, melibatkan pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan LSM. Pemerintah memiliki tanggung jawab ganda, mendukung transisi energi, sekaligus mempertimbangkan kepentingan ekonomi dari sektor batu bara. Sementara itu, masyarakat lokal menghadapi dampak negatif berupa gangguan kesehatan, kerugian ekonomi, dan marginalisasi yang mendorong kehadiran LSM sebagai mediator dan pihak advokat.
Di sisi lain, transisi ini membawa peluang positif berupa peningkatan kualitas lingkungan dan pemulihan ekonomi masyarakat jika didukung pembangunan pembangkit energi terbarukan yang inklusif. Namun, keberhasilan transisi ini membutuhkan solusi atas tantangan seperti ketimpangan gender, pengangguran akibat pensiunan PLTU, serta skema yang lebih jelas untuk mengurangi potensi greenwashing dan konflik kepentingan.